Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terkesan dinilai sebagai orang yang psikopat oleh Didi Sungkono SH, penasehat hukum, PH, Yanto dan Hikmawan, terdakwa kasus pencegatan Kajari Kabupaten Kediri, Pradana Probo SH, karena istri terdakwa berkali-kali berusaha menghubungi Kajari untuk minta maaf, tapi tidak direspon oleh Kajari. Pernyataan itu muncul dalam sidang lanjutan kasus pencegatan Kajari Kabupaten Kediri di jalanan oleh dua oknum anggota LSM, Yanto dan Hikmawan. Dalam persidangan, Didi menyebutkan bahwa istri terdakwa sudah berkali-kali menghubungi Kajari untuk minta maaf, tetapi tidak ada respon. Sesaat kemudian, Didi menyebut psikopat. Usai persidangan, ditemui sejumlah wartawan, Didi mengatakan psikopat itu merupakan sifat. Dia tidak lagi menyebutkan tentang upaya permohonan maaf istri terdakwa yang tidak direspon Kajari. Namun, dia menjelaskan tentang alat yang dipegang korban dan terdakwa, yaitu senapan dan handphone. Siapa yang merasa terancam? Orang yang membawa senpi, senjata api, red, atau HP, handphone red, kata Didi dengan nada tanya. Masyarakat yang melindungi masyarakat, mengayomi masyarakatnya, psikopat itu sifat. Sekarang logika hukumnya, bila kita membawa HP dan orang lain membawa senpi, saya tanyakan ke Anda sekalian, siapa yang merasa terancam? Tolong dijawab. Menurut Anda siapa yang terancam? Orang sekitar lah. Orang sekitar yang bawa HP atau yang bawa senpi? Yang bawa orang sekitar. Sekitar ya. Enggak, maksud saya yang bawa senpi atau yang bawa HP yang terancam. Saya bawa senpi nih, Anda bawa HP. Siapa yang merasa terancam? Yang bawa HP. Yang bawa HP kan? Nah, berarti yang bawa senpi bukan berarti menjadi korban. Di sini kan, mohon maaf, yang bawa HP dijadikan terdakwa, dijadikan tersangka hanya karena bertanya. Kita bicara nurani lah, seorang pemimpin itu harus welas asih. Itu kuncinya. Bagaimana seorang masyarakat yang, mohon maaf, tidak tahu hukum melawan S2, S3, wajar itu ketidaktahuan, hanya bertanya, kecuali ada kekerasan, diancam. Yang namanya kekerasan diatur di dalam KUHP itu sudah jelas. Mengancam dengan ancaman kekerasan pasal 368 dengan cara membawa senjata tajam, pentungan itu mengancam dengan ancaman kekerasan. Kalau hanya bawa HP, mohon maaf divideokan, saya kira bukan ancaman dengan kekerasan, kan begitu. Kita harus mohon maaf berdasarkan realistis. Hukum itu kan black and white, realistis, bukan karena arogansi kekuasaan. Sementara itu, Kajari Kabupaten Kediri Pradana Probo SH, dikonfirmasi terkait sebutan psikopat yang terkesan diarahkan ke dirinya, dia tidak mau menanggapi lebih serius. Karena itu hanya penilaian orang saja terhadap dirinya. Penilaian satu orang ke orang lain, bisa saja berbeda dan itu boleh-boleh saja. Itu kan penilaian dia saja, katanya dengan suara enteng. Terkait upaya istri terdakwa untuk menemui dirinya dan meminta maaf, Pradana mengaku sudah pernah menemui istrinya. Bohong, kalau ada yang mengatakan istrinya belum pernah bertemu saya. Ini bulan puasa, kata Pradana. Soal restorasi justice atau upaya damai yang selalu digembor-gemborkan pihak para terdakwa, Pradana menjelaskan salah satu syarat untuk bisa dilakukan restorasi justice adalah pelaku belum pernah melakukan tindak pidana. Kalau toh restorasi justice dilakukan, itu bukan kewenangan saya, tapi kewenangan Lejaksaan Lota Kediri. Karena yang menangani Kejaksaan Kota, ujar Pradana. Berdasarkan data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Kota Kediri, salah satu terdakwa, yaitu Yanto, memang pernah dihukum karena minuman keras pada tahun 2017, sehingga tidak mungkin dilakukan restorasi justice. Karena tidak memenuhi syarat. Seperti diberitakan, kasus pencegatan Kajari Kabupaten Kediri di jalanan oleh dua oknum anggota LSM, kini sedang dalam proses persidangan di PN Kota Kediri. Dalam kasus tersebut, Kajari Kabupaten Kediri sempat mengeluarkan senjata api dan melepas tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan upaya dua oknum LSM tersebut. Itu pribadi saya. Siap. Tapi kaitannya dengan sebutan psikopat itu? Ya itu kan tersentuh kan alibi pandangan manusia kan macam-macam, silahkan. Saya juga tidak bisa memaksakan. Bapak mesti teman-teman mesti menilai saya seperti ABC. Saya mesti menilai teman-teman ABC, nggak bisa kan, itu pandangan. Ya. Nggak masalah itu, iya.
Artinya pada dasarnya sudah memaafkan. Secara pribadi memaafkan, tetapi secara hukum jalan terus. Jalan, ya, tentunya proses hukum tetap jalan. Kita kan bagaimanapun juga mesti menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Ya kan? Semua ada hukum positifnya, semua ada aturannya. ABC gunanya apa? Ya gunanya untuk ketentraman kita semua gitu. Artinya mungkin akan menindaklanjuti dari semacam tuduhan psikopat tadi karena Saya arahnya rasa kalau psikopat. psikopat itu bukan tuduhan, bukan apa, itu hanya pandangan gitu ya. orang lain, nggak masalah ya. Kalau saya